Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bakhrul Ulum. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pivot table. Jadi di tutorial kali ini saya akan menjelaskan apa itu pivot table, kegunaannya seperti apa, kemudian bagaimana cara menggunakan rumus pada pivot table. Jadi buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, seperti biasa teman-teman, jadi kalian nanti bisa mendownload file latihan ini dan untuk linknya akan saya cantumkan pada deskripsi. Nah, langsung saja untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu pivot table. Nah, jadi pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan. Nah, jadi pivot table ini merupakan salah satu fitur yang ada di Excel yang sangat powerful. Kegunaannya untuk meringkas, menganalisa, mengeksplor, serta menyajikan data. Seperti itu teman-teman. Dan di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita gunakan untuk belajar pivot table. Nah, sebenarnya dalam membuat pivot table ini seharusnya datanya ini ada banyak teman-teman. Karena di sini untuk belajar, jadi saya menggunakan data yang sedikit saja, jadi tidak terlalu banyak gitu. Nah, untuk langkah yang pertama, jadi teman-teman bisa masuk ke menu tab Insert. Nah, kemudian pada menu tab Insert ini teman-teman pilih yang pivot table seperti ini. Nah, kemudian jika muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa pilih New Worksheet. Nah, New Worksheet ini nanti pivot table-nya atau hasil pivotnya nanti akan berada di sheet yang berbeda dengan tabel utama. Jadi tidak berada di sini. Tapi kalau kalian memilih yang existing worksheet, nanti pivot table-nya atau hasilnya berada satu sheet dengan tabel utamanya. Karena saya di sini pilih New Worksheet, kemudian klik OK. Nah, maka pivot table-nya nanti akan berada di sheet yang berbeda seperti ini teman-teman. Nah, kemudian nanti ini adalah tampilan daripada pivot table-nya. Jadi di sini halaman yang ini nanti digunakan untuk hasil pivot table. Kemudian di sini ada file-file yang tadi ada di tabel utama seperti itu. Nah, nanti cara penggunaannya teman-teman tinggal drag and drop ke dalam empat field ini. Jadi ada filter, ada kolom, ada row, kemudian ada value. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai 4 item atau 4 field ini. Untuk yang pertama ada filter. Jadi filter ini adalah area ini diisi dengan file yang akan kita jadikan sebagai acuan filter yang akan menyaring data pada tabel pivot yang akan kita buat. Jadi misalnya teman-teman di sini nanti suppliernya atau tanggalnya gitu ya dimasukkan ke dalam filter. Nah, teman-teman nanti bisa mencari datanya berdasarkan nama supplier atau berdasarkan tanggal seperti itu. Kemudian pada kolom. Pada file kolom ini, area ini berisi file dan akan disusun secara mendatar atau horizontal seperti itu. Kemudian untuk row ini, area ini berisi file yang akan ditampilkan secara menurun atau vertikal secara urut di sebelah kiri area pivot table. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada value. Jadi value ini, bidang ini berisi file yang menentukan data mana saja yang akan disajikan di area tabel pivot sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya untuk value ini, area value ini berupa angka. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama. Misalnya di sini kita akan memilih atau menampilkan file untuk barang, supplier, kemudian ada kuartal dan juga harga gitu ya. Nah, untuk barang di sini saya akan meletakkan di bagian row. Di sini.
Nah, maka akan muncul di sini teman-teman. Yang tadi ada kosongan gitu. Kemudian ketika kita drag file ini ke masing-masing area ini, maka akan muncul di sini teman-teman. Nah, kemudian untuk supplier, di sini supplier kan ada nama-nama supplier gitu ya. Saya akan meletakkan di bagian filter. Jadi kita tinggal drag, kita masukkan ke dalam filter. Maka akan muncul di paling atas sendiri teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Kemudian untuk saya akan memasukkan kuartal. Jadi kuartal di sini kan tadi di data utama ada kuartal 1 dan kuartal 2. Saya akan masukkan di bagian kolom. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan harga ke area value. Seperti ini. Nah, maka tampilan pivotnya adalah seperti ini, teman-teman. Untuk merubah tampilan, biasanya ketika teman-teman melakukan drag and drop pada masing-masing area ini, nanti ada yang tampilan utamanya atau tampilan awalnya tidak seperti ini, teman-teman. Jadi untuk merubah tampilannya, teman-teman masuk ke bagian option ini. Nah, di sini, di option ini, kemudian di sini teman-teman pilih yang option ini. Nah, ketika muncul ini, teman-teman masuk ke display. Nah, jadi di tab display ini teman-teman tinggal centang yang classic pivot table layout. Seperti ini, kemudian klik OK. Nah, kemudian jika teman-teman tidak ingin menampilkan grand total seperti ini, nah teman-teman tinggal masuk ke bagian desain. Di bagian desain ini teman-teman pilih yang grand total, kemudian pilih yang off for row and column. Seperti ini. Nah, maka grand totalnya tadi akan hilang. Namun ketika teman-teman ingin menampilkannya, tinggal klik di area yang pivot table ini di sembarang area. Yang penting masuk di area pivotnya seperti ini. Dan pilih yang desain, masuk lagi ke yang green total. Kemudian yang on ini kita klik on for row and column seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah jadi. Namun bagaimana ketika kita ingin menampilkan atau mencari jumlah tertentu gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus, namanya adalah rumus get pivot data. Misalnya, kita akan menampilkan untuk total keseluruhan. Karena di sini kan total keseluruhannya sudah diketahui sebenarnya ya, ada 248.000, tapi kita akan memasukkannya lagi atau mencari lagi dengan menggunakan rumus get pivot data. Jadi di sini kita kasih keterangan saja. Total harga misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan rumus. Jadi rumusnya adalah sama dengan get pivot data, buka kurung. Nah, kemudian masukkan tanda petik. Karena di sini kita akan mencari total dari harga, dan ini kan grand total atau total harga ini kan masuk di bagian sum of harga per kilogram. Jadi setelah dua tanda petik maksud saya, kita masukkan harga per kilogram. Seperti ini. Nah, kemudian setelah tanda petik lagi kita masukkan titik koma. Jadi bisa titik koma atau koma saja tergantung dari Excel teman-teman. Nah, kemudian karena ini kan harga per kilogramnya berada di kolom A3. Berarti kita klik saja di kolom harga per kilogramnya ini. Kita klik seperti ini, kemudian kita akan kunci A3 ini dengan simbol dolar, yaitu dengan menekan F4. Seperti ini. Kemudian tutup kurung, kita tekan Enter. Nah, maka akan diketahui total harganya adalah 248.000. Hasilnya sama kan dengan yang ada di tabel pivotnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencari, misalnya saya akan mencari total harga untuk yang bawang merah gitu ya.
Di sini kita kasih keterangan terlebih dahulu. Total harga misalnya seperti ini. Bawang merah. Nah, rumusnya masih sama, menggunakan get pivot data sama dengan get pivot data seperti ini. Kemudian buka kurung, kita masukkan tanda petik lagi. Nah, karena di sini kita kan akan masih mencari harga gitu ya. Berarti acuan utamanya adalah harga per kilogram ini, teman-teman. Jadi yang harus kita masukkan setelah tanda petik ini, kita masukkan harga per kilogram. Kemudian tanda petik lagi, titik koma. Nah, karena harga ini berada di kolom A3, berarti kita klik untuk harga per kilogramnya seperti ini. Kemudian kita kunci dengan simbol dolar, yaitu dengan menekan F4. Seperti ini. Kemudian kita masukkan titik koma. Nah, karena di sini yang akan kita cari total harganya adalah barang jenis bawang merah, maka kita masukkan lagi tanda petik gitu ya. Karena bawang putih, maksud saya, mohon maaf. Jadi bawang putih, karena bawang putih ini berada di file barang seperti itu, maka kita masukkan yang pertama adalah barangnya. Seperti ini. Kenapa barang? Karena bawang putih ini kan berada di file atau kolom barang gitu ya. Kecuali kalau misalnya bawang putih ini berada di file kuartal, maka yang akan kita masukkan terlebih dahulu barang ini kita ganti kuartal seperti itu. Nah, seperti ini, kemudian tanda petik, kemudian titik koma lagi, kemudian di sini barang yang akan kita cari kan bawang putih. Jadi kita masukkan lagi bawang putih, jangan lupa tanda petik. Bawang putih seperti ini. Kemudian tanda petik lagi, kemudian tutup kurung. Tekan enter. Nah, kita cek apakah total harganya sama, yaitu 45.000. Nah, untuk bawang putih total harganya adalah 45.000. Berarti benar, teman-teman. Nah, seperti itulah cara penggunaan pivot table pada Microsoft Excel. Jadi buat teman-teman yang belum paham atau ingin belajar lebih lanjut dan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.